Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, kalau kita bicara tentang ilmu faraid, ilmu pembagian waris, ya, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang merasa tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Karena apa? Karena itu sudah menjadi tradisi turun temurun. Ya, pasti pembagian waris itu dilaksanakan. Cuma yang menjadi persoalan bagi kita adalah apakah pembagian waris yang selama ini kita lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan syariat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman di lapangan, ya, banyak di antara saudara-saudara kita itu yang menganggap enteng, menganggap biasa-biasa saja, menganggap masalah kecil. Jadi dalam pembagian waris itu nggak perlu ilmunya, ya, nggak perlu mempersulit diri, bagi aja. Selera kita, keinginan kita berdasarkan musyawarah, udah selesai. Hadirin sekalian, banyak hal ini terjadi. Membagi waris berdasarkan adat istiadat. Membagi waris ya berdasarkan musyawarah. Membagi waris berdasarkan sama rata. Bahkan seringkali kita dengar di masyarakat, ya, ini udah jadi ya wasiat orang tua saya sebelum meninggal. Nanti kalau bagi-bagi waris ya bagi sama rata. Jangan dibeda-bedain mana laki mana perempuan. Pokoknya semuanya sama. Biar kalian pada rukun, ya, pada nyaman. Nah, ini ucapan seakan-akan bagus, enak didengar. Tetapi ucapan yang semacam ini bermasalah. Kenapa dikatakan bermasalah? Karena bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Kami wasiatkan kepada kamu dalam masalah pembagian waris, bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Tilka hududullah. Ini ketentuan Allah. Aturan Allah. Mana mungkin manusia punya aturan yang lebih baik daripada aturan Allah? Kan gak mungkin. Inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Cara membagi waris tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ironisnya banyak di antara mereka yang merasa tidak bersalah, merasa biasa-biasa saja. Dan ini kita bisa maklumi karena kemampuan mereka dalam ilmu waris itu masih sangat minim. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan kepada mereka, tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk mensosialisasikan ilmu faraid kepada masyarakat luas. Karena apa? Ketika masyarakat kita ini menggampang-gampangkan dalam masalah pembagian waris, ya, pokoknya biasa-biasa aja. Tetapi kita lihat ancaman Allah. Ancaman Allah dalam pembagian waris ini. Di mana siapapun ya, di antara hamba-hambanya yang ketika dia membagi waris tidak sesuai dengan aturannya. Dengan batas-batas yang telah Allah tetapkan. Ini berbahaya. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 14. Surat yang keempat, Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulah
wa ta'adda hududahu yudhilhu naran khalidan fiha walahu azabu muhin. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas ketentuannya, dalam hal ini adalah batasan pembagian waris, niscaya akan kami masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya, dan bagi mereka baginya siksa yang sangat memalukan, menyedihkan, menghinakan. Nah, kita bisa bayangkan, ini orang yang rajin ibadah tapi dia gagal di dalam pembagian waris, resikonya berat. Akan Allah masukkan ke dalam neraka khalidan fiha untuk selama-lamanya. Biasanya kan ya, konsekuensi daripada umat Islam, kita orang yang beriman tidak melaksanakan berbagai macam ibadah, ya kita melanggar aturan Allah, nanti kita bisa juga masuk surga, dicuci dulu melalui neraka. Tapi bagi orang yang melanggar hukum waris, aturan waris, ini selama-lamanya. Ya, konsekuensinya sama dengan hukuman terhadap orang kafir. Berat sekali. Oleh karena itulah, rekan-rekan sekalian semuanya, mari sama-sama kita belajar ilmu faraid, ilmu tata cara pembagian waris. Agar apa? Agar harta yang merupakan warisan daripada orang-orang tua kita, dari leluhur kita, itu akan memberikan keberkahan kepada kita. Keberkahan bukan cuma di alam dunia saja, tapi juga di alam akhirat. Dan kenyataan selalu mencatat siapa orang yang membagi waris, ya, tidak sesuai dengan aturan Allah, bahkan ada yang serakah di dalamnya, maka keberkahan akan jauh. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.